Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Minggu terakhir 2025 kita ada di rumah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, silakan saudara duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya bersuka cita sekali karena janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Ada orang yang tadi kemarin beberapa waktu yang lalu berkata, Papa saya menanti 16 tahun, saya menanti 10 tahun, saya menanti 5 tahun. Dan saya mau berkata buat saudara, kapanpun waktu yang terbaik dari Tuhan pasti akan terjadi. Jadi tetaplah hidup di dalam sukacita karena percaya Tuhan tetap menepati janjinya. Amen. Shalom buat saudara-saudara yang menyaksikan lewat live streaming. Juga buat jemaat-jemaat yang di Oksibil. Selamat menikmati minggu terakhir di bulan dan di tahun 2025. Saya akan mengundang keluarga yang akan menyerahkan anaknya, Paul Numberi, Purnama Purba, dan anak mereka Kathleen Belvania Numberi. Ya, puji Tuhan. Sama-sama di bawah juga. Ya, bawah juga dia. Ya, yes. Saudara-saudara, anak-anak adalah pemberian Tuhan dan ini gara-gara dia pakai fam Numberi, number one. Kalau Numberi disebut dalam bahasa Inggris kan number one tuh. Jadi dia tetap jadi laki-laki ganteng di rumah, saudara ya. Karena dia dikelilingi oleh putri-putri Zion, saudara ya. Puji Tuhan. Namanya Belvania. Kathleen Belvania Numberi. Ya, saya sebelum berdoa dan menyerahkan anak ini, orang tua punya tugas bukan selesai dengan membawa ke rumah Tuhan, tetapi memperkatakan terus agenda Tuhan buat Kathleen ini, ya toh? Karena Mazmur 139, engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Yang pernah belajar biologi, yang pernah sekolah di Fakultas Kedokteran pasti tahu bahwa Daud menggunakan istilah kedokteran menenun. Karena benang-benang RNA dan DNA itu dijalin atau ditenun. Kapan Daud kuliah di Fakultas Kedokteran sampai dia bisa pakai istilah kedokteran ini? Ternyata ilmu pengetahuan hanya mengulang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, hanya mengulang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau saudara tidak sabar boleh 5 menit sesudah ini saudara ambil handphone atau cermin terus lihat. Engkau adalah hasil karya Tuhan yang luar biasa. Biar orang bilang hidung kayak kue mangkok, tapi kok hasil karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, engkau hasil karya Tuhan yang luar biasa karena Tuhan yang menenun engkau dalam kandungan ibu. Nah, jadi biar uang banyak jangan pergi ke Korea kas naik kopu hidung karena nanti di sorga malaikat bingung. Dia bilang saya ukur dengan lihat file di sorga tersama dengan fakta di lapangan ini tuh. Siapa yang tanggung jawab nanti saudara-saudara ya. Jadi tampil apa adanya. Setuju katakan amin. Ya toh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Sulamit itu hitam tapi manis. Aku hitam tapi manis. Coba kita balik. Saya manis tapi hitam. Ini gambar diri yang salah, saudara ya. Gambar diri yang benar apapun keadaan saudara, saudara indah di mata Tuhan. Makanya orang percaya itu urus isi lebih dulu baru casing, saudara-saudara. Amin. Mau lapis 1, lapis 2 sampai lapis 10 itu casing, saudara. Kalau isi mantap, di luar pasti mantap. Musa teramandi 40 hari di Gunung Sinai ini. Tapi begitu turun muka mengkilat, sebelum tutup kupu muka karena kupu muka bercahaya ini saudara ya. Teramandi 40 hari ini. Tapi karena bertemu Tuhan semua jadi indah. Setuju katakan amin. Makanya orang-orang yang bangun pagi cari Tuhan dulu, belum pakai make up, sudah mengkilat, saudara-saudara ya. Belum sempat lapis 1 sudah bercahaya. Sudah luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan out from your belly, dari dalam hatimu akan mengalir aliran sungai kehidupan. Dia yang bagian melahirkan, kau berdiri lama-lama gendong dulu, saudara. Nah, jadi tugas kamu orang tua memperkatakan agenda Tuhan. Nanti penyerahan anak ini baru dihubungi beberapa hari lalu, tapi Tuhan sudah taruh message ini buat saya untuk disampaikan yang ada kaitannya dengan apa yang kita perkatakan, ya.
Jadi ucapkan agenda Tuhan, nak kamu diberkati Tuhan seperti orang tua dari Thomas Alva Edison. Kamu dipakai Tuhan luar biasa, walaupun dia disleksia tapi dia tidak ucapkan fakta, dia ucapkan kebenaran. Karena fakta harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran jauh lebih berkuasa daripada fakta. Haleluya. Nah, saya ingin bertanya buat Paulus Numberi. Apa Kopunama tuh penulis Alkitab terbanyak loh, saudara-saudara. Kalau tambah kitab Ibrani itu jadi 14 kitab dari 27 perjanjian baru. Jadi seorang teroris yang menulis lebih dari setengah Alkitab itu Paulus. Ya toh? Tuh, lebih hebat dari ISIS. Karena ISIS ilegal, dia legal. Karena ada surat rekomendasi dengan kuasa penuh. Atau ada dukungan penuh. Saya ingin bertanya buat Paul, apakah engkau bersedia memperkatakan firman Tuhan dan agenda sorga buat Kathleen Belvania Numberi ini? Saya bersedia. Tanya buat mamanya, Purnama, apakah engkau bersedia untuk mendoakan, menyanyikan pujian ini? Mamanya ini juga seorang singer, penyanyi, jadi kalau sampai dia terjadi pemimpin paduan suara, kau salah. Jadi apakah engkau bersedia mendoakan, mengasihi dia, memeluk dia dengan kasih dan mengucapkan nubuat-nubuat firman Tuhan buat anak ini? Saya bersedia. Minta C, kita akan berdoa. Bapak Ibu yang punya anak juga boleh peluk di tempat dan berkati dia. Yes, Jesus loves me. Oh, Yes, Jesus loves me. oh, yes, Jesus loves me. so The Bible tells me so. I surrender. I Surrender all. I I surrender unto all. thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior. I Surrender all. di hadapan Tuhan, di hadapan umat Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, kami menyerahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atasmu dan malaikat-malaikatmu akan aktif dalam hidupmu, karena setiap anak punya malaikat yang memandang wajah Bapa di surga, dan malaikat itu akan aktif ketika orang tua memperkatakan firman Tuhan, karena mereka hanya bekerja, mereka hanya bertindak, mereka hanya beraksi dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kathleen Belvania Numberi, engkau akan menjadi pemenang jiwa. Olehmu banyak orang bersuka cita dan Tuhan dimuliakan. Berkati papa dan mamanya dan juga kakaknya. Mereka akan perkatakan firman Tuhan sejak hari ini dan seterusnya. Tak henti-hentinya kebenaran mengalir di rumah keluarga ini. Anak-anak akan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Tuhan memberkati. Selamat Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Singers bisa kembali. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin membawakan atau membacakan saudara sebuah jurnal yang ada kaitan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saudara-saudara, apa yang membuat bangsa Yahudi yang sampai hari ini masih menunggu Mesias yang akan datang? Mereka belum percaya Mesias karena mereka tidak percaya Mesias yang pertama, sebab mereka mengharapkan Mesias yang datang itu Mesias politik. Mesias yang membebaskan mereka dari Romawi, Mesias yang membuat semua pemerintahan waktu itu hancur dan mereka jadi orang yang hebat, karena di mata orang Yahudi cuma mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata rahasia ini tersembunyi berabad-abad lamanya. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 10, Petrus berkata kepada Cornelius yang orang Roma, kamu tahu betapa kerasnya larangan di antara kami untuk bergaul dengan kamu orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi duduk makan
makan bersama-sama dengan kamu. Itu pulang mereka harus disterilkan ya. Dulu kalau orang kena COVID itu ada ruang isolasi. Nah mereka harus diisolasi saudara-saudara, karena mereka sudah bergaul dengan orang-orang kafir. Nah mereka cuma anggap Tuhan itu untuk mereka, bangsa lain itu menurut tradisi Yahudi. Mereka berkata bangsa-bangsa bukan Yahudi itu kayu bakar di neraka. Jadi kita ini kayu-kayu bakar di neraka semua. Betapa sadisnya saudara-saudara ya. Jadi mereka tahu bahwa cuma mereka yang dikasihi. Itu sebabnya saudara-saudara larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi itu kencang sekali. Dan 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus dalam Lukas 24. Mereka mengharapkan Mesias politik yang bisa bebaskan mereka dari penindasan Romawi. Tetapi saudara-saudara Tuhan datang tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berkata begini ketika Tuhan nimbrung dalam pembicaraan mereka. Apa yang kamu bicarakan? Aduh kami sudah harap-harap kami bebas dari penderitaan Roma selama ini yang menindas kami. Oh ternyata beberapa hari yang lalu dia sudah disalibkan. Saudara-saudara lalu Tuhan berkata betapa lambannya hatimu untuk percaya. Dan sampai hari ini mereka belum percaya, sebagian ada yang sudah percaya, tapi saudara-saudara saya mau kasih tahu bahwa ini yang mereka lakukan setiap hari Jumat sore, waktu mereka kumpul untuk memulai sabat, maka ayah atau orang tua akan kumpulkan anak-anak, lalu dia mulai mengucapkan janji Tuhan, dia meletakkan tangan di atas mereka, lalu mengucapkan Mazmur pasalnya yang kelima, ayat yang terakhir. Kalau di handphone ayat 12, kalau di kertas ayat 13, makanya ada dalam kurung. Jadi dalam kurung itu Alkitab kertas, yang di luar kurung itu Alkitab King James. Jadi saudara-saudara bisa lihat ada pendeta yang masih pakai Alkitab ini. Mari kita buka Mazmur sekian 34 ayat 5. Saudara punya ayat 4, dia punya ayat 5. Ini pendeta salah baca ini. Karena dia tidak mengerti yang di-download Alkitab elektronik itu semua King James Version. Dan itu kadang-kadang satu kalimat panjang cuman 1 ayat. Tapi di Lembaga Alkitab Indonesia sudah jadi 2 ayat. Makanya dikasih dalam kurung. Dalam kurung itu Lai punya. Kalau sama tidak ada dalam kurung. Tapi kalau beda dia pakai dalam kurung. Nah di pasal yang kelima juga ini ada beda 1. Ya, kalau di sini 13, kalau di Alkitab elektronik itu 12. Nah ini yang dia ucapkan. Coba lihat. Mazmur 5 ayat yang terakhir, saya bilang terakhir saya, supaya saudara mau lihat di situ 13 kah, 12 kah, pokoknya paling terakhir. Ya, saudara-saudara dikatakan begini, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi anak-anak ini dikumpul di sore hari, di Jumat itu sebelum mereka masuk. Lalu orang tua mulai meletakkan tangan, lalu mengucapkan firman Tuhan. Jangan heran, mereka bangsa kecil, tapi sudah menjadi berkat buat dunia ini. Dalam dunia investasi, investor-investor hebat dari mereka. Bankir-bankir terkenal mereka. Dunia entertainment, saudara tahu yang namanya Steven Spielberg, itu orang Yahudi dan namanya ada dalam daftar donatur penyumbang pembangunan Hebrew University yang ada di Bukit Zaitun. Ya, pokoknya yang sudah lihat berg di belakang, itu pasti Yahudi. Ya, yang menemu pesawat, televisi, ya itu mereka semua, mereka jauh lebih hebat sekali. Bahkan saudara-saudara kalau saudara suka pakai jeans yang namanya Levi's, itu Levi kalau bahasa Inggris kan Levi baru Strauss di belakang. Levi's, itu orang Yahudi, jadi dari suku Lewi. Ya, mereka ada 12 suku dan salah satu suku adalah Lewi. Nah, Lewi kalau di spelling dalam bahasa Inggris kan Levi. Ya toh? Cuma tambah Strauss di belakang jadi kita bilang Levi's. Ya, mereka semua. Nah ini bukan karena makanan yang mereka makan, bukan karena vitamin yang mereka minum, tapi karena ucapan-ucapan berkat yang diucapkan oleh orang tua. Makanya saudara lihat anak-anak yang sering disentuh, sering ditumpangin tangan, sering diucapkan lebih sehat, lebih pintar, lebih luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati lewat penumpangan tangan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi jangan lupa tumpang-tumpang tangan terus, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kadang lupa akan hal ini. Anak-anak kita biasa tuh kalau Natal begini, pergi kunjungan, anak-anak kita lari-lari sana, lari sini. Lalu kita panggil sini. Kita peluk dia lalu kita bilang begini, itu om di sana tukang makan orang. Gitu. Kujang macam-macam. Kita tidak ucapkan firman Tuhan. Kita makanya, yang namanya manusia itu tukang baku makan ya. Begitu besar, dia juga makan orang, saudara-saudara ya. Artinya makan karirnya, makan semuanya. Ya tuh, ada orang
bilang begini, aduh saya baru ngecek orang, baru dimakan orang. Karena saudara tahu yang Titanic itu 3 levelnya, 3 decknya. Deck paling bawah itu di slave, ya tukang dayung, pokoknya itu di bawah. Level yang tengah itu kaum menengah, ya. Kalau level yang ketiga itu kaum borju. Nah, saudara bisa tahu mereka ada di level mana dari cara mereka berbicara. Kalau level paling di bawah ngomongnya begini, Pak, besok kita makan apa? Karena makan hari ini habis, besok cari lagi saudara-saudara ya. Itu paling di bawah. Kalau yang di tengah, Pak, besok kita makan di mana? Gitu, Solaria, Tawan, itu mana-mana. Gitu. Kalau yang paling di atas, Pak, besok kita makan siapa? Nah, saling ngejak, saling baku makan. Nah, ini terjadi karena kita salah mengucapkan berkat. Itu sebabnya ucapkan berkat. Nah, kamu diberkati. Nah, kamu luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata kamu dijadikan segambar dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara tidak punya anak biologis. Saudara tidak punya anak jasmani. Tapi begitu engkau menjadi berkat untuk seseorang. Dan orang itu percaya kepada Tuhan. Maka engkau sudah menggenapi Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ayat 26. Supaya mereka berkuasa atas semua ciptaannya. Lalu Tuhan memberkati mereka dan memerintahkan mereka beranak cucu. Satu orang yang saudara injili, yang saudara doakan, jadi orang percaya, bertambah gambar Allah di kota itu. Jadi bertemu di pasar semua gambar Allah. Bertemu di kantor gambar Allah. Bertemu di restoran gambar Allah. Dan kalau saudara gambar Allah, pedagang yang lagi sibuk karena ini orang lagi Natalan banyak yang belanja. Kadang dia kasih kembali uang lebih, saudara-saudara ya. Kalau saudara gambar Allah, saudara akan bilang, Pak, uang yang dikembalikan lebih. Tapi kalau saudara bukan gambar Allah, puji Tuhan ini berkat ini. Pas saya lagi perlu, saudara-saudara ya. Langsung saudara saudara pergi, saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara gambar Allah, saudara akan jadi saksi. Sorry Pak, ini tadi uangnya dikembalikan lebih loh Pak. Itu gambar Allah. Kalau saudara dikasih perjalanan dinas, ada akuntabilitasnya. Bertanggung jawab ini biaya ini biaya ini. Ada sisanya. Kalau dia bilang ambil buat kau, haleluya. Tapi kalau diam-diam, terbikin laporan. Saya percaya 2026 saudara jadi gambar Allah. Saudara. Kenapa tiap minggu saya ucapkan berkat buat saudara. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan saya duduk di samping gambar Allah. Lalu saya mau bernubuat buat saudara, saya sementara berdiri di hadapan gambar Allah. Saudara bilang tunjuk saya, kau juga, masa saya terdapat dari kemarin saudara-saudara. Ya tunjuklah, kau juga begitu kan, supaya saya juga dapat saudara. Haleluya, amin. Kita semua sama, semua hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Cuma kenapa saya di sini? Karena saya jadi pointers untuk menunjuk kepada Yesus. Karena saya khotbah jadi saya di sini. Tapi kalau tidak kita semua sama. Amin. Saya di rumah masih bisa nyapu. Masih bisa pegang kain pel. Kadang-kadang mereka masih tidur, saya suka bersih semua. Biasa. Saya ingat ada seorang mahasiswa teologi dan di sana dia juga harus menyapu. Ada satu anak saudara-saudara, dia pegang kain pel, dia menangis. Yang lain bilang, kenapa? Aduh saya tidak sanggup dengan penderitaan ini. Baru pegang kain pel, saya sudah anggap menderita. Saudara. Kenapa di rumah tidak pernah dibiasakan saudara-saudara ya? Ya, lalu kita lihat, mereka mengucapkan berkat buat anak-anak mereka. Jangan kaget, populasi mereka ini saudara-saudara, ini mungkin kurang sedikit dari Jakarta. Kalau saudara tanya berapa populasi penduduk Jakarta, orang yang ditanya akan balik bertanya kepada saudara, yang siang atau malam. Karena siang beda, malam beda. Gitu? Karena siang itu Tangerang, Bekasi, Bogor, semua muncul di sana. Begitu malam pulang semua. Jadi populasi Jakarta itu tergantung waktu. Waktu siang beda, waktu malam beda. Gitu ya BMP ya. Wah itu makanya sudah lihat tol-tol yang mengarah ke Jakarta itu tidak ada yang sepi. Mau tol baru kah, yang murah kah, yang mahal kah. Nah, karena menghindari yang tol baru harganya 2 kali, 3 kali lipat. Dong rela berjubel di tol yang harga standar itu sudah ya. Yang harga murah saja. Makanya dibikin kontraflow kalau pagi hari ya, yang arah dari Semanggi menuju ke Cawang itu dibikin kontraflow gitu saudara-saudara ya, supaya arus bisa lebih lancar karena biasa kalau pagi yang dari Cawang dari Semanggi pergi ke Cawang itu lebih sepi, yang dari Bogor lagi datang, dari Bandung lagi datang, makanya diambil satu jalur untuk yang pergi ke Cawang saudara-saudara ya, dipakai untuk kontraflow. Nanti sore, terakhir, saudara kontraflow cuma pagi saya saudara-saudara ya, sore itu atur sendiri, baku hajar sendiri. Saudara-saudara, kita lihat mereka penduduknya sedikit, tapi hari ini janji Tuhan buat Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia.
Sudah tahu mereka datang tidak dengan paspor Israel karena kita tidak punya hubungan diplomat. Waktu saya bawa salah satu bupati dari sini, dia bilang begini, Pak, jadi ceritanya begini, saya cerita buat saudara, ketika saya pergi satu waktu ada salah satu guide kita orang Solo, orang Jogja, yang bukan Kristen, tapi waktu dia kuliah dapat beasiswa di Singapura dan di Belanda. Dia pilih yang Belanda, lalu waktu kuliah di sana ketemu pria Yahudi. Jatuh cinta, menikah, namanya Indah, saudara ya. Lalu menikah, saudara, hari ini dia lebih Yahudi daripada saya. Taurat itu ancur-ancur, saudara. Dia jadi karena suaminya ini orang tuanya pengurus sinagoga. Ya, sinagoga itu rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi dia yang jadi guide, terus dia bilang begini, Pak, suami saya bekerja di, kalau kita tuh Ristek, ya, mereka tuh namanya New Tech, ya, jadi teknologi terbaru. Terus ada apa dengan suami ibu kasih tahu saya, kami mau mengundang beberapa pemimpin-pemimpin yang punya wewenang dalam soal air untuk kami undang kami akan bikin seminar tentang air di Singapura. Oke, jadi apa yang kau perlukan? Minta nomor bupati dan kepala PDAM dari Jayapura. Oke, saya telepon yang di sini, sudah cari yang bisa kasih kirim cepat ini WA atau email. Tolong cari kepala PDAM dan bupati. Oke, kami mau kirim undangan. Lalu dapat, mereka kirim undangan. Rupanya saudara-saudara, waktu yang sama di mana mereka harus pergi menghadiri pameran teknologi ini di Singapura, karena saudara kalau orang bikin di Singapura berarti instruktur yang datang tidak punya double paspor. Mereka pasti paspor Israel dan itu tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak punya. Singapura punya, makanya kita yang diundang ke sana. Tapi ada lain yang punya double, rata-rata mereka punya dua paspor, entah Eropa atau Amerika, untuk memudahkan menjadi berkat buat orang lain. Karena mereka tidak pernah pakai sendiri. Ya, cuman ya cerita karena saya sudah cerita buat saudara waktu saya pergi berapa tahun yang lalu, kemudian kami tergerak untuk bantu, lalu tanya begini, di sana ada panti asuhan, panti jompo enggak? Loh kenapa? Kami membawa sedikit berkat karena kami memberkati kamu. Oh Bapak, kalau boleh tidak usah panti jompo, ada tapi yang lebih penting ini kami punya rumah sakit yang menangani anak-anak yang mengalami gagal jantung waktu lahir. Dan itu free. Oh siap. Lalu kami deal, kami pergi, begitu kami masuk betul saudara, seluruh negara Arab semua ada di sana. Syria, Lebanon, Palestina apalagi, Mesir, Afrika, semua negara-negara yang berkonflik ini saudara, ternyata diam-diam orang-orangnya itu dikirim, lalu dilayani, masuk di fase pemulihan, masuk di fase observasi, sampai ke sini mantap dikirim pulang. Kami pergi lalu mereka bilang ini, tolong Pak jangan foto, karena ini bisa menghancurkan rencana kami dan tujuan kami. Karena ada orang upload dan bikin macam-macam, kami akan terhambat. Kami betul-betul lakukan itu free, tidak pungut satu pun biaya. Indonesia pernah satu datang, Cina pernah juga, ya, karena itu terbuka untuk seluruh dunia anak-anak yang lahir dengan kelainan jantung. Khusus, free, dan semua orang dilayani. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada cerita tadi, akhirnya si bupati ini tidak bisa hadir karena di waktu bersamaan dia dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ada pertemuan di Jakarta, lalu ketika dia dengar, di bulan Oktober saya akan pergi bawa rombongan, dia kirim anak buahnya. Bapak Pendeta, kami boleh ikut ke Israel? Oh boleh sekali, tapi ada persyaratannya. Kenapa? Kami ini yang dulu diundang dari Israel untuk menghadiri pameran di Singapura, kami tidak bisa lakukan. Dan kali ini kami mau pergi ke sana untuk melihat atau mengetahui pameran yang mereka sampaikan di Singapura seperti apa. Tunggu dulu, saya tidak bisa jawab, saya telepon dulu ke Israel. Lalu saya telepon dan mereka bilang begini, dengan senang hati kami akan menyambut mereka. Udah, kita ke Mesir dulu, begitu masuk ke Israel, masuk ke daerah Galilea, kami pisah. Bangun pagi doa sama-sama, habis doa mereka pergi ke kementerian itu. Sore hari ketemu saudara, saya tanya gimana? Aduh Bapak, Tuhan terbisa cerna, maksudnya apa? Di kita paling modern, di mereka paling kuno. Kita punya yang paling modern, mereka punya paling kuno. Itu air bocor 1 tetes saja 1 milimeter, dong bisa tahu. Itu dompu reservoir itu Pak, kalau kita ini berpikir nih kalau dia jebol nih 1 AB Pura bisa tenggelam saudara-saudara. Reservoirnya mereka dompunya saja yang di ABC-nya itu pikir-pikir kalau dijebol itu, ini dompunya lebih besarnya kayak lapangan bola saudara. Dan mereka tidak mengerti bagaimana cara bangun konstruksinya itu. Luar biasa. Kemudian si bupati bilang begini, Pak,
Saya hancur terharu. Kenapa? Bendera Israel di Indonesia kita bakar, tapi bendera Indonesia di sana dipelihara. Dan kami disambut seperti kepala negara. Indonesia Raya dinyanyikan dan bendera kami dinaikkan. Saya terharu sekali. Mereka kami benci, tapi mereka tetap memberkati kami. Lalu dia cerita, Pak, kami sudah banyak bantu Indonesia. Cuman sampai di tempat bantuan bukan nama Israel. Karena seluruh bantuan luar negeri sekarang sudah ada peraturan harus lewat kementerian. Ya, nah dulu kenapa yayasan-yayasan YPK di Papua itu hidup sekali? Karena bantuan dari Belanda langsung. Tapi sekarang sudah bisa, mesti lewat Kementerian Agama. Sampai 10 sampai sini 3. Ya saudara-saudara ya. Jadi makanya YPK hancur semua tuh saudara-saudara ya. Orang-orang tua pasti tahu ya. Dulu YPK itu paling top di Papua. Mau di pojok manapun, tetap anak-anak kita dididik dengan kualitas guru yang bagus dan tunjangan guru yang bagus. Nah, tapi saya mau berkata buat saudara, ini waktunya gereja bersinar tanpa harus campur tangan orang lain. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Sekarang Tuhan yang jadi donatur bukan Belanda lagi saudara-saudara ya. Lebih hebat lagi, lebih luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya mau beritahu buat saudara kenapa hari ini negara yang bahkan tidak percaya Tuhan, yang di sana banyak sekali wat itu apa Angkor Wat, apa itu di Thailand itu wat banyak wat itu apa kayak pura lah, kayak pokoknya kalau bahasa Thailand itu wat itu kan. Angkor Wat lah, itu wat pokoknya. Negara ini bahkan sudah tahu beras yang dipanen di Cianjur perlu diisi di dalam kemasan yang tulis beras Thailand. Karena kalau pakai Cianjur terlalu laku, tapi kalau beras Thailand laku saudara-saudara ya. Ini negara ini, saya juga jadi bingung. Ayam kita bertelur di koya, namanya ayam Bangkok. Padahal dia bertelur di koya ini saudara-saudara ya. Kok bisa dapat ayam Bangkok? Betul tidak? Jambu kita tanam di Arso nih, jambu Bangkok. Sombong sekali di Bangkok ini nih. Ada apa dengan kau? Sampai ke tanam di Indonesia juga kau pun nama ikut terbawa-bawa. Rupanya salah satu yang membuat Thailand diberkati. Karena siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Seluruh mahasiswa pertanian di Bangkok harus magang 3 bulan sebelum yudisium. Waktu saya jalan di daerah perkebunan, ada yang korma, ada yang itu, si guide bilang itu kau lihat di sana itu. Mahasiswa Thailand full. Makanya kemarin waktu peristiwa Gaza, duta besar Thailand turun. Karena orang Thailand banyak juga yang disandra oleh Hamas. Sudah ikuti berita kan? Dong full di sana. Jadi saudara, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Nah sekarang kepada saya dan saudara gereja Tuhan, perjanjian ini juga Tuhan berikan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia pun keturunan Abraham. Coba buka mata sejenak, lihat kampung-kampung, desa-desa yang menginjilkan Injil masuk. Misionari dipelihara, Injil diterima. Kampung itu tiba-tiba berubah. Dulu banyak pembunuhan, jadi orang yang penuh kasih. Dulu panen sering gagal, sekarang panen sepanjang tahun. Dulu ikan-ikan jauh, sekarang bukan orang cari ikan, ikan cari orang. Saya ingat di kampung yang sangat menghormati ibadah, hari Minggu, semua tidak ada yang pergi melaut. Saudara tahu mereka tunggu lonceng gereja, belum lonceng 3, baru lonceng 1, semua tunggu di gereja. Dan begitu mereka pulang gereja karena gerejanya di pesisir laut. Sementara berjalan pulang, itu Bubara kejar kawalinya tak ambur di pinggir pasir. Saudara-saudara. Tanpa pakai perahu, tanpa pakai jaring, dong tinggal pungut. Seperti mana yang turun tiap hari. Bukan orang cari ikan, ikan cari orang. Kenapa? Yang punya ikan itu Tuhan. Dan kalau dia perintah naik di pasir, semua mesti naik, saudara ya. Kenapa? Waktu kita mencari kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada saudara. Itulah kuasa firman Tuhan. Kenapa kita tidak ucapkan berkat buat anak-anak kita. Saudara, ketika ketika Habel mati, tidak ada lagi garis keturunan yang baik. Lalu Tuhan bangkitkan satu garis keturunan yang baru di dalam Kejadian pasal 5. Ya, saudara bisa lihat daftar keturunan Kain itu ada Nimrod yang bikin menara Babel dan sebagainya. Lalu kita lihat ada daftar yang Tuhan dibilang terpujilah Tuhan sudah ganti Habel ya. Jadi ada 10 keturunan sampai ke Nuh. Jadi Adam memperanakan Set.
Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalalel, Mahalalel memperanakan Yared, Yared memperanakan Henok, Henok memperanakan Metusala, Metusala memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh. Dulu saya terkuat hafal-hafal, tapi sekarang Tuhan bisa kasih, satu kali baca langsung bisa hafal, saudara ya. Waduh, ini bukan karena kacang hijau, bukan karena cerebrofit, saudara, tapi karena memang Tuhan, saudara. Haleluya, amin. Dan saudara-saudara, waktu Henok lahir, Adam masih hidup. Karena dia hidup, dia umur 930 tahun. Jadi si Henok ini dapat firman, dapat lehen, dapat tumpangan tangan dari papanya Yared. Kemudian ada dia punya opa, ada dia punya opa. Sampai Adam pun masih bertemu dengan Henok. Lalu bisa bercerita langsung, waktu kami di Taman Eden. Tuhan berjalan ke, begitu kah? Dia mau panggil apa itu? Opa berapa itu? Opa tingkat berapa itu saudara-saudara? Tertahu itu saudara-saudara ya. Tapi dia masih dengar, dia masih punya saksi hidup bahwa orang yang pernah berjalan dengan Tuhan di Taman Eden, itu Adam, masih bisa berbicara dengan Henok. Dari situ muncul kerinduan untuk bergaul dengan Tuhan. Dan Alkitab tulis Henok tidak ada lagi. Karena dia sudah diangkat oleh Tuhan. Sebab dia bergaul dengan Tuhan. Saya percaya anak-anak yang sudah tumpang tangan dan ucapkan berkat, dia tidak akan tertarik dengan TikTok. Dia lebih tertarik dengan Daud dan Goliat. Dia lebih tertarik dengan Superbook. Tolong putar Superbook, tolong putar Daniel di gua singa. Kenapa? Karena semua itu yang membuat kita berbeda dengan dunia. Haleluya. Mengapa engkau tidak mulai dari sekarang? Ucapkan berkat buat anak-anakmu. Jangan seperti yang tadi saya ajar buat saudara. Kok macam-macam tuh om sana tuh kemakan orang itu. Oh tiba-tiba dia diam. Tapi di pikirannya sudah tertanam satu pemahaman yang salah. Tapi mungkin dia masih lari-lari. Tapi yang kau ucapkan firman Tuhan. Ingat Yesaya pasal 55. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan membuahkan hasilnya. Makanya Alkitab berkata dalam Injil Matius pasal 28, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayam ternakmu itu juga makhluk hidup. Tumbuhan tanamanmu itu juga makhluk hidup. Makanya Yesaya 55 juga berkata, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Lagunya ada, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Kenapa? Sering diucapkan firman Tuhan. Saya baru pulang dari Koya, ada orang undang untuk datang Natal, saya nggak bisa Natal, terus dia bilang, Pak datanglah, saya lagi tinggal di rumah kebun ini. Lalu saya lihat tempatnya besar, tapi tanahnya tidak seperti yang saya harapkan, ada humus hebat, ada unsur haranya yang bagus, biasa aja bekas-bekas Lalu dia bilang begini, Pak, pepaya di sini manis sekali. Saya ingat, rumah yang sering dibuat ibadah, puji-pujian dinaikkan sampai tumbuhan-tumbuhan pun dengar lagu rohani. Ikut manis, saudara-saudara ya. Ikut manis. Coba lihat orang-orang yang diucapkan firman Tuhan. Manis semua. Ya toh? Amin. Kenapa tidak mulai dari sekarang? Mereka melakukan penumpangan tangan. Dan jangan kaget, mereka bertumbuh sebagai orang-orang yang sukses. Karena firman Tuhan yang diucapkan. Kadang kita bisa menjadi korban atas ulah orang lain. Tapi karena firman yang diucapkan, yang hilang Tuhan kembalikan. Saya ini jadi begini karena dondong itu pula-ulah, ini keton jadi begini. Jangan mengeluh, karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yosua dan Kaleb jadi korban orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi apakah mereka hilang berkat? Tidak. Tuhan pelihara mereka tidak tua-tua, tenaga mereka tidak hilang-hilang. Dan pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, semua yang dijanjikan, tak ada satupun yang tidak digenapi. Kaleb mendapatkan Hebron. Umur 85 tahun, dia masih bisa naik gunung. Artinya sama seperti umur 40 tahun, waktu mengintai tanah Kanaan. Ikut jadi hukuman, tapi tidak dihukum. Walaupun dia jadi korban orang lain. Tapi janji Tuhan tetap akan digenapi. Ada saudara sini yang karirnya jadi mundur gara-gara orang lain. Bilang ini puji Tuhan. Biasa kalau orang mundur tuh mau lompat got lebar. Kalau sudah, got lebar, mundur tuh, makin mundur sebetulnya ada lompatan yang jauh lebih luar biasa yang akan kita lakukan. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kau stres gara-gara kau dapat mundur di jabatan, mundur di posisi. Tapi itu untuk lompat got yang lebih lebar, saudara-saudara ya. Tuhan bisa buat percepatan, anggur saja orang perlu 30 tahun. 5 menit Tuhan bisa buat anggur yang lebih enak daripada 30 tahun. Haleluya. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kenapa engkau tidak mulai mengucapkannya dari sekarang? Amin.
Ucapkan buat babimu, buat tanamanmu. Kau tidak pernah berhenti. Yang lain pakai musim, cuma kau saja antara pakai musim. Saudara-saudara ucapkan. Haleluya. Dan saya lihat di jurnal itu ya, mereka itu orang-orang yang hebat dalam bidang musik. Ya, pokoknya kalau Steven Spielberg pegang satu film, itu pasti booming, saudara-saudara ya. Pasti booming. Yang bikin film The Passion, itu dapat tantangan luar biasa. Bahkan orang yang mau disalibkan itu juga hampir kena petir, saudara-saudara ya. Tapi saudara tahu di akhir dari film itu, pemeran Yesus bukan orang percaya. Tapi di akhir dari film itu, ketika film itu mulai tayang, hari ini dia jadi orang percaya. Tadi cuma dibutuhkan dia punya peran saja. Tapi ternyata Tuhan berbelas kasihan. Dia sekarang jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini mereka belum percaya Mesias. Yang mereka harap ini Mesias politik. Tapi Tuhan tetap bekerja. Rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Saudara-saudara, setiap hari dalam silent period kurang lebih 400 tahun dari Maleakhi sampai ke Matius, saudara-saudara perjanjian baru. Itu setiap hari mereka memperkatakan Mesias akan datang. Ya tidak ada, yang ada cuma ormas-ormas saja. Lalu ketika Herodes ini bukan orang Yahudi. Dia orang Idumea. Idumea itu Edom, dari garis keturunan Esau. Sementara Yahudi ini kan Yakub. Jadi orang Israel paling tidak suka Herodes karena beda jalur. Satu jalur Esau, yang di sini yang diperintah itu jalur Yakub. Lalu mereka tidak suka, nah ini sebetulnya ada orang dapat posisi itu karena kedekatan juga. Nah saya sudah khotbah kemarin tanggal 25 ya. Bukan Bethlehem yang membesarkan Yesus, tapi Yesus yang membesarkan Bethlehem. Saya ingat ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, saudara ya. Dia seorang polisi. Ditempatkan di pojok manapun, polsek yang dia pimpin selalu jadi juara. Bukan karena dia hebat, tapi Tuhan ada bersama-sama dia. Dia bilang, Pak, ini sebelum saya datang, ini nomor 1 dari belakang. Tapi ketika saya datang, artinya bukan institusi yang membesarkan dia, tapi dia yang membesarkan institusi. Bukan Bethlehem yang membesarkan Yesus. Ada orang yang Pak, saya kalau cuma di Jayapura, tak kancing sapu karir. Kalau saya di ibu kota, cepat naik. Nah, berarti ibu kota yang membesarkan kau. Tapi ada yang lebih hebat dari ibu kota, yaitu Tuhan. Dan dia hadir sampai hari ini Bethlehem dibicarakan karena Yesus pernah hadir di sana. Saya mau bernubuat buat saudara, bukan institusi yang membesarkan saudara. Tapi saudara yang akan membesarkan institusi. Dulu kok Bapak waktu dinas tuh, hitung di kantor ini. Enak sekali. Mahkota daripada orang tua itu anak-anak. Dan kehormatan bagi anak-anak itu orang tua. Itu kok Bapak kah? Dia baik sekali. Itu kok puana kah? Jadi dua belah pihak dapat keuntungan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang diucapkan. Belum lihat hari ini, hajar terus. Karena fakta harus tunduk pada kebenaran. Fakta harus tunduk pada kebenaran. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes ini bukan orang Israel. Makanya ini waktu Kaisar Roma yang dibantu oleh ayah Herodes ini dalam banyak peperangan, ingin memberikan apresiasi untuk jadi raja di Israel, jadi raja di salah satu provinsi namanya provinsi Yudea, saudara-saudara ya. Itu dia bilang begini, sudah saya Tuhan dikasih satu anak saja. Maka Herodes itu ditunjuk untuk menjadi raja di sana dan dia notabene-nya bukan orang Yahudi. Lalu saudara-saudara, orang tidak suka ini, kenapa bukan orang Yahudi pimpin kami ini? Herodes dengar saudara-saudara, lalu dia coba cari tahu bagaimana supaya mereka bisa terima saya. Satu ketika di Israel mengalami kelaparan luar biasa, dia keluarkan perbendaharannya sendiri, emas pribadinya, dia beli gandum dari Mesir, dia kasih makan orang-orang yang lapar. Lalu mereka bilang begini, kami terima gandumnya, kami tersuka orangnya. Bukankah itu sering terjadi di pilkada? Bukan baru sekarang ternyata. Kita terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu tuh. Jadi bukan baru sekarang. Dulu juga sudah ada. Ini banyak pelaku di sini juga, tapi don't mau mengaku. Lalu saudara, ada kekeringan luar biasa untuk ambil hati orang-orang Yahudi. Dia bikin saluran air namanya Aqueduct dari Gunung Karmel pergi ke Israel. Sampai hari ini peninggalan itu masih ada. Dong terima airnya, dong terima orangnya.
Pembisik bilang begini, karena kau bukan Yahudi, kau mesti kawin orang Yahudi. Ada satu dinasti yang itu bangsawan, saudara, namanya Hasmonea. Dia kawin salah seorang imam punya anak, namanya Mariame. Dapat anak 4. Dong suka Mariame, suka Herodes punya anak-anak. Tapi dong tersuka Herodes, saudara. Dia putus asa, akhirnya ada yang bilang begini, kau tahu apa yang paling berharga buat orang Yahudi? Bait suci. Jadi dia mulai renovasi bait suci. Yang Salomo punya itu luar biasa megah. Bait suci pertama. Hancur oleh Nebukadnezar, berkeping-keping, rata. Bahkan saudara, itu Yerusalem itu dibuat seperti hutan. Semua bekas fondasi ditaruh pohon. Sampai tidak kelihatan lagi ini pernah dulu ada kota. Orang tidak pernah menyangka kalau dulu ini kota. Lalu saudara, sesudah pembuangan 70 tahun yang pulang, Esra Nehemia mulai membangun kembali reruntuhan. Tapi tidak seindah waktu Salomo bangun. Makanya orang tua yang pernah menyaksikan bait Salomo ini menangis. Yang anak muda yang lahir di pembuangan bersuka cita. Oh puji Tuhan, ketika akhirnya bisa bakar korban, kita akhirnya bisa mainkan musik. Karena di Babilonia, dong gantung semua dongpu alat musik itu ya, di tepian sungai Babylon. Mazmur 137, by the rivers of Babylon, when we sat down, and yeah we wept, when we remember Zion. Persis kata-katanya diambil dari Mazmur 137. Ya, di sungai-sungai Babylon, itu Mazmur 137. Jadi Bonnie M ini nyanyi lagu ini dengan nada reggae, terus ada produser yang terkenal, dia, booming saudara-saudara ya. Padahal ini sebetulnya lagu sedih, tapi kita bikin lagu reggae. Padahal ini lagu sedih. Ketika kami menangis harusnya, by the river of Babylon. Harus begitu, harus nada sedih, karena nada itu bisa mencerminkan isi hati. Kalau orang lagi memohon, di depan mata, itu kan lagu-lagu minor, lagu-lagu sedih, saudara ya. Nah, saudara tahu kenapa di padang gurun rata-rata di Timur Tengah tuh lagunya semua minor, minor semua. Kenapa? Ada cerita yang namanya ular berbisa kobra itu juga tahu musik mana yang girang, mana yang minor. Kalau girang dia keluar, tapi kalau minor dia tidur, saudara-saudara ya. Jadi rupanya kenapa banyak minor? Karena masalah geografis juga, saudara-saudara ya. Aduh puji Tuhan, saya heran ketemu nyanyi lagu girang di gereja, tidur semua saudara ya. Ini perlu dikasih gigit kobra supaya dia tahu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Yes, semangat saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, akhirnya mereka bisik, bait Allah. Mulailah dia renovasi bait Allah. Sampai zaman Yesus, pekerjaan renovasi masih berjalan terus. Dan itu tahun ke-46. Kemudian murid-murid bilang bangga, kau lihat ini, depu bait Allah keren. Semua orang yang pernah pergi ke sana, mereka berkata, kamu belum lihat keindahan dunia. Kalau belum pernah lihat bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Itu luar biasa gaya Helenisasi atau gaya Yunani, pilar-pilarnya terkenal. Semua dilapis emas mengkilat. Kalau malam hari dipasang lampu itu seperti ada sinar yang itu keren abis. Jadi permainan lagi itu bukan baru sekarang. Dulu Herodes jago sekali soalnya. Dia beli semen terbaik dari Italia, saudara. Dia habis-habisan untuk cari simpati daripada orang Yahudi. Saudara, lalu bangga bait Allah, kemudian Tuhan bilang begini, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari saya akan membangunnya. Dong bilang tong bangun 46 tahun, kau bangun 3 hari. Mereka tidak mengerti yang dimaksud adalah tubuhnya. Lalu saudara tahu, sampai Herodes meninggal, renovasi atau pembangunan diteruskan oleh anak-anaknya yang juga berstatus Herodes. Ada Herodes Archelaus yang sembeli Yohanes Pembaptis karena dia ambil depu saudara Filipus pu istri itu. Tidak wajib engkau ambil istri saudaramu. Dia marah saudara. Lalu begitu di hari ulang tahun Herodes, anaknya Herodias menari, setengah kerajaan pun saya akan berikan. Mau minta apa? Semua orang bersuka cita. Dia datang bising, mama. Itu bapak bilang, minta apa? Dia akan kasih. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Ya, orang kalau tidak siap dibawa kepada kebenaran akan mengorbankan kebenaran itu, saudara ya. Saya berdoa saudara tidak akan mengorbankan kebenaran, tapi ambil itu sebagai jawaban dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudara, dibangun terus sampai diresmikan tahun 66. Hanya 4 tahun pakai. Tahun 70 Jenderal Titus dari Yerusalem. Kasrata, Tuhan sudah bernubuat.
tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Kampung atau wilayah saya pernah jadi korban kerusuhan. Tahun 99 pecah di Ambon, Januari. Lalu 2000 menyebar ke utara, ke Manatobelo, Galila, di mana-mana itu saudara. Dan hampir semua yang jadi sasaran untuk dihancurkan adalah gereja. Nah sudah tahu, para perusuh ini begitu bakar gereja, tidak ada yang pegang martelo kasih rata tuh tembok-tembok 4 sisi itu sampai rata tanah, tidak ada, kurang kerjaan namanya saudara. Don't coba bakar gereja habis sudah kasih tinggal. Tapi Alkitab tulis ini batu di akasiaan tidak ada batu tersusun, kurang kerjaan kayaknya saudara. Tapi ternyata nubuatan Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Kenapa? Hampir semua ornamen di dalam bait Allah itu dari emas. Dan waktu dibakar semua emas meleleh masuk sampai ke sela-sela batu. Dong cungkil sela batu sampai rata tanah. Hanya kejar emas yang meleleh di sela-sela. Perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa dari perkataan yang lain. Jenderal Titus sudah bilang dari Roma, jangan apa-apakan bait Allah. Tapi anak Allah sudah berkata 40 tahun sebelumnya, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa. Amin. Kau mau percaya pakar ekonomi yang bilang krisis ekonomi 2026 atau percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Karena perkataannya jauh lebih luar biasa. Amin. Nah saudara-saudara, akhirnya orang Israel bilang begini, bait Allahnya kita terima, tapi Herodes kita bombe. Ini orang Makassar, saudara-saudara, orang Makassar. Kita tidak terima. Nah ini kisah, jadi mereka begitu menantikan, saking jengkelnya sama Herodes mereka bilang begini, kalau Mesias datang kau lepu. Siapa itu Mesias? Kalau Mesias datang kau habis. Siapa itu Mesias? Satu waktu ada orang ketuk pintu istana. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir. Wah, ini yang dong bicara-bicara ini. Ahli Taurat, cek dulu. Begitu mereka cek di Bethlehem. Jadi itu kisahnya. Kenapa Herodes? Alkitab tulis ketika orang Majus datang dan bertanya. Lembaga Alkitab ini kasih sedikit lunak. Terkejutlah Herodes. Kalau di Alkitab bahasa Inggris, he was in trouble. Dia terganggu. Kalau kau jual bakso di sebelah, jual toko bangunan laku, kau terganggu. Tapi kalau kau jual bakso sebelah, jual bakso, dia laris, kau terganggu karena satu profesi. Orang selalu terganggu yang satu profesi. Kalau beda frekuensi, aman. Betul tidak? Dan rupanya Herodes ini terganggu karena satu frekuensi. Raja? Saya ini raja. Ini Herodes saking parno. Jadi saya sudah khotbah. Salah satu ragi Herodes itu lain di bibir, lain di hati. Yang kedua ragi Herodes merasa terancam karena ada saingan yang datang. Kalau ada anak buah saudara lebih pintar dari saudara di kantor, saudara bina atau saudara binasakan? Kalau saudara binasakan Herodes. Tapi kalau saudara bina, Kristus. Dan Kristus bilang begini, kamu akan buat sama seperti aku kalau kamu percaya. Bahkan lebih. Dia tidak merasa terganggu kalau anak buahnya lebih hebat dari dia. Dan betul terjadi. Tuhan selama pelayanan 3,5 tahun belum pernah sembuhkan orang dengan bayangan. Tapi Petrus pernah. Petrus mau ke bait Allah lewat mana? Entrop. Dong atur orang sakit semua di entrop. Dia lewat kena bayangan saja. Sembuh. Tuhan punya janji ya dan amin. Engkau akan buat lebih daripada aku. Dan sorga tidak terganggu. Tuhan tidak bilang, kasih singkir Petrus di Mambramo sana. Dia sudah terancam ini. Dia sudah mengancam posisi saya. Tidak, saudara-saudara, tidak. Yesus selama pelayanan orang datang jamaah, jumpai jubahnya, sembuh perempuan berdarah. Tapi Paulus lagi khotbah, tolongkah ada orang sakit. Saya lagi khotbah belum selesai. Terus bagaimana orang sekarat? Bahwa ini saya punya sapu tangan. Sapu tangan yang terpisah dari Paulus dibawa kepada orang sakit dan ditaruh kepada orang sakit. Ini bekas ingus, bekas keringat, saudara-saudara ya. Tapi ada kuasa, saudara ya. Jadi jangan anggap remeh apa yang melekat pada saudara-saudara ya. Tuhan Yesus itu dia puluda saja ada kuasa, saudara. Obok-obok tanah. Nah saya akan tutup ini dengan bahwa
Saya sudah bilang buat saudara ulang-ulang, saya sudah coba cari merek daripada pakaian yang dipakai oleh Sadrak Mesak Abednego itu saya tidak ketemu. Karena bukan soal mereknya, tapi yang melekat pada saudara, semua jadi bernilai. Amin. Seorang pengusaha di Jawa Tengah, takut Tuhan, cinta Tuhan. Dia seorang pengusaha mebel. Lalu saudara-saudara zaman itu belum ada internet sehebat sekarang, belum ada media sehebat sekarang. Lalu tiba-tiba Tuhan berkati, dia dapat order dari luar negeri. Bayarnya dolar. Wih, senang sekali, kami order 10 kontainer. Saudara, dibuat barang bagus, luar biasa. Pembayarannya enak, begitu dapat terima barang, habis bayar dari yang pemesan. Mengirim email, terima kasih. Kami sangat senang dengan hasil produksi Anda. Sangat. Jadi sebelum dikirim itu, dia urapi dulu kontainer. Tuhan, kami kirim kontainer-kontainer ini. Nah, jangan lupa nanti tanggal 1 bawa minyak, kita akan mengurapi diri kita dengan minyak yang kita bawa sendiri. Nah, kita urapi kontainer, Tuhan kirim. Kemudian saudara-saudara, karena mereka senang, waktu kontainer-kontainer sebelum dikirim tuh orang-orang yang pekerja dia tuh banyak yang bukan orang percaya, dia bilang, ini bos ini kenapa ini? Barang-barang ini disiram pakai minyak kenapa ini? Tenang saja, saya diajarin Tuhan untuk mengurapi setiap barang yang saya punya supaya Tuhan kasih perlindungan. Nah, saudara tahu, mereka senang, ordernya dilipat 2 kali lipat. Kami pesan double. Semua disuruh lembur kerja. Karena saking semangat dan semua orang disuruh mencapai target lebih daripada biasanya. Seperti orang Israel yang ditarik jerami tapi batu bata harus sama. Mereka kerja di hari mau dikapalkan, waktu kontainer mau ditutup. Laporan dari kepala proyek, bos, barang rusak. Kenapa? Orang bilang swai itu apa tuh? Kayak kayu kalau dia nyusut terus nat-natnya jadi, tadinya rapat tiba-tiba jadi lari. Dia bilang, Tuhan, Kau yang memulai yang baik, Kau teruskan saya pada kesempurnaan. Ini kalau mau perbaiki sudah tidak ada waktu dan saya bisa jadi orang yang sudah blacklist ini karena tidak bisa mengirim tepat pada waktunya. Tuhan tolong, dia berdoa. Tuhan bilang, tenang saja, aku turut bekerja. Kalau yang lalu Kau sudah urapi dengan minyak, sekarang Kau ludah tuh. Oh, kontainer. Tuhan nanti dia bilang saya orang gila, saya teramau. Ya kau mau percaya ke tidak? Tuhan Yesus peluda ada kuasa, orang buta melihat. Kau peluda juga ada kuasa, jadi jangan buang ludah sembarang saudara-saudara ya. Itu ada kuasa itu saudara. Itu anak buah ketawa terkekeh-kekeh dan bilang, bos gila. Karena untuk perbaiki sudah tidak punya waktu. Jadi dia ludah tuh setiap kontainer. Dalam nama Yesus, namanya kau jangan praktek kalau Tuhan tersuruh saudara-saudara ya. Akhirnya dikirim, hati was-was, duk-dak. Ketika barang diterima, begitu email dikirim, dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk membaca email, penolakan atas barang-barang yang dikirim dan saya sudah siap tidak akan dibayar. Betapa terkejutnya, email itu berbunyi sama seperti waktu pertama pengiriman. Barang-barangmu luar biasa. Jangan lupa, Yesus tukang kayu. Jadi dia perbaiki sementara pengiriman. Saudara-saudara ya, selesai semuanya. Tahu tak? Dia juga ahli matematika. Dia punya kimia luar biasa. Ya, air bisa dirubah jadi anggur. Molekul-molekul yang beda. Dia bisa rubah dalam seketika. Dia juga ahli fisika. Berat jenis harus tenggelam kalau lebih besar daripada air. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Dia ahli, dia bisa mengalahkan hukum alam. Dia bisa mengalahkan, makanya saya khotbah. Mujizat terjadi, bintang bisa berjalan lawan arah. Kenapa? Karena dia penguasa langit dan bumi. Amin. Master of universe. Makanya saudara-saudara, anak-anak kita perlu ditanamkan kebenaran firman Tuhan. Kesaksian ini mengakhiri hidup saya. Seorang ibu dan anak sementara mengendarai mobil di Amerika sambil putar lagu rohani dan khotbah. Selesai pendeta berkhotbah, dia mengajak para pendengar untuk berdoa. Dia bilang, let us pray. Lalu dia mulai kalimat pertama dalam doa, Heavenly Father, Master of Universe. Tiba-tiba anaknya kecilin volumenya, lalu protes kepada mamanya. Mama, Master of Universe itu bukan Heavenly Father. Terus siapa nak? He-Man. Karena He-Man punya logo. He-Man, the Master of Universe. Banyakan nonton film karton, saudara-saudara ya. Mulai hari ini ganti dengan Superbook, saudara-saudara ya. Supaya dia tidak protes. Master of Universe itu tetap Bapa di surga. Dia penguasa alam semesta, dia penguasa langit dan bumi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Apa yang kau ucapkan hari ini berdampak sampai pada kekekalan. Anak-anakmu akan perkasa di muka bumi. Bahkan mungkin engkau tidak melihat, tapi mereka akan diberkati 1000 kali lipat dari hidupmu. Coba lihat, kau urut dulu kopo opung, kopo orang tua, dengan kopo keadaan sekarang. Jauh lebih hebat daripada mereka. Ya Pak, tapi saya tidak punya terobosan. Saudara tahu, engkau tidak punya kekayaan mungkin sehebat mereka. Tapi engkau diberikan perlindungan. Kita kadang-kadang coba bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan buat. Yang kelihatan, tapi kita tidak bersyukur buat perlindungan yang Tuhan lakukan. Amin. Mungkin pendapatan tidak bertambah, tapi belalang pelahap di halau Tuhan. Kok bisa ada sisa? Kita tidak pernah bersyukur buat perlindungan. Jadi tidak selalu yang Tuhan lakukan dengan lihat tempat itu mujizat. Dari perlindungan yang kita alami. Naik pesawat, naik mobil, menyeberang laut, menyeberang jalan. Tuhan melindungi kita. Seorang pendeta di Manado anaknya albino. Tahu albino? Tidak bisa kena sinar matahari. Makanya semua orang albino itu harus pakai kacamata biar malam. Karena dia sensitif sekali dengan sinar. Nyebrang jalan tidak lihat mobil. Tapi hari ini jadi hamba Tuhan. Kenapa? Tuhan berikan perlindungan. Tuhan berikan perlindungan. Ya, saudara, cucu saya kemarin naik motor dengan mamanya. 4 orang satu motor. Anjing menyeberang dong lepu talipa-lipa saudara-saudara ya. Dia lagi tidur kepala di luar. Saya bilang ini kalau bukan malaikat, habis dia. Cuma lecet sini, sini, sini. Mamanya bilang begini, dia buka kepala lecet tapi dia lidah terlalu lecet. Dia makan terus. Saudara tahu itu malaikat. Lagi tidur kepala di luar. Bukankah itu mujizat? Sementara kita marah, oh ini siapa anjing terikat baru ini. Kita tidak pernah bersyukur perlindungan yang Tuhan berikan. Mari Tuhan buka mata kita untuk melihat bahwa perlindungan pun itu mujizat. Kalau kau ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bangkit berdiri, minta nada D, saja, langsung saja yuk.